Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatus Sa'diyah, NIM 196500050. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS mata kuliah metode numerik. Untuk yang pertama yaitu membahas tentang metode numerik. Langsung saja, apa itu metode numerik? Metode numerik merupakan teknik-teknik yang digunakan untuk memformulasikan masalah-masalah matematis agar dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan atau operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian, di mana biasanya numerical method itu ditemukan? Jadi, metode numerik ini dapat ditemui saat menangani sistem persamaan besar, ketidaklinearan, dan kasus dengan geometri yang kompleks yang biasa dijumpai di kasus rekayasa dan seringkali sulit untuk diselesaikan dengan cara analitis. Kemudian, kenapa menggunakan metode numerik? Karena metode numerik dapat mengatasi beberapa kelemahan-kelemahan metode yang ada sebelumnya. Maksudnya metode sebelumnya itu seperti metode analitik. Dan pada umumnya, permasalahan dalam sains dan teknologi digambarkan dalam persamaan matematika. Sedangkan persamaan ini sulit untuk diselesaikan, sehingga diperlukanlah metode numerik ini untuk mempermudahnya. Kemudian, kapan metode numerik ini digunakan? Jadi, metode numerik ini digunakan ketika metode analitik itu tidak dapat digunakan lagi. Untuk selanjutnya, siapa saja yang terdapat atau yang masuk ke dalam metode numerik ini? Jadi, pada metode numerik ini terdapat numerical problem yang diantaranya itu ada nonlinear equation, linear equation, differentiation, integration, interpolation, regression, dan yang terakhir yaitu differential equation. Untuk yang selanjutnya, yaitu bagaimana cara men-solve atau menyelesaikan masalah pada metode numerik. Yang pertama yaitu dengan cara pendefinisian masalah, permodelan, kemudian penyederhanaan model, kemudian formulasi numerik, kemudian pemrograman, kemudian operasional, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Selanjutnya yaitu tentang interpolation direct. Apa itu interpolation direct? Interpolation direct merupakan metode permodelan data pengukuran untuk menghasilkan bentuk kontinu dari data yang diskrit. Kemudian, kenapa menggunakan interpolation direct? Karena dalam suatu usaha untuk mendefinisikan mengenai fungsi pendekatan terhadap suatu fungsi analitik yang mana belum diketahui, atau sebuah pengganti suatu fungsi yang rumit yang tidak mungkin untuk didapatkan, sehingga membutuhkan metode ini, karena jika menggunakan metode analitik itu adalah sulit. Kemudian, siapa saja yang termasuk ke dalam metode interpolation direct ini? Jadi, pada interpolation direct ini terdapat properti yang diantaranya itu ada persamaan polinomial yang umum digunakan, kemudian perlu data n plus 1 untuk membuat persamaan polinomial n order. Yang selanjutnya yaitu perlu manual dan komputer untuk melakukan agar metode ini bisa dijalankan dengan cepat. Kemudian, kapan penggunaan interpolation direct? Yaitu pada ketika melakukan penaksiran pada suatu harga-harga tengahan pada titik-titik suatu data yang sudah tepat. Kemudian, di mana kita bisa mengetahui bahwa ini merupakan metode interpolation direct, yaitu dapat diketahui pada ciri khasnya, yaitu kurva model selalu melewati titik-titik data yang tersedia. Dengan kata lain, kesalahan pada titik-titik yang disediakan akan bernilai 0. Kemudian, bagaimana metode interpolasi itu? Jadi, metode interpolasi yang digunakan ini adalah interpolasi linear dengan algoritma yang pertama yaitu menyiapkan data n plus untuk melakukan interpolasi n order. Kemudian, membangun sistem dengan menyiapkan data kepersamaan. Untuk persamaannya seperti ini. Kemudian yaitu metode selanjutnya yaitu memecahkan sistem untuk mendapatkan koefisien. Kemudian menyusun persamaan, dan yang terakhir yaitu dapatkan interpolasi dengan menyisipkan ke dalam persamaan. Kemudian di sini saya membuat contoh dengan menggunakan perhitungan interpolasi linear dengan data diketahui t-nya dan juga kecepatannya. Dengan kurva seperti ini, bisa dilihat seperti ini, dan untuk tugasnya ialah untuk menentukan kecepatan pada saat detik ke-16. Kemudian untuk selanjutnya penyelesaiannya seperti ini, menggunakan rumus VT sama dengan A0 plus A1
T. Dapat dibuat kurva seperti ini, bisa ditarik lurus sehingga dinamakan dengan interpolasi linear. Kemudian dimasukkan rumusnya, di mana saya menggunakan data 15 dan 20, yaitu pada waktu 15 dan 20. Untuk pada data ke-15 ini diperoleh V-nya itu 362,78 dan pada data ke-20 ini diperoleh nilai 517,35 sehingga A0 adalah min 100,93 dan A1 adalah 30,914. Maka dimasukkan ke persamaan. Untuk persamaannya seperti ini. Kemudian dengan rentan waktu yaitu 15 sampai 20 sehingga yang ditanyakan karena pada detik ke-16, maka dimasukkan T-nya 16 yaitu dengan bersamaan seperti ini, yaitu min 100,93 ditambah 30,914 dikali 16 sehingga diperoleh kecepatannya itu bernilai 393,7 meter per sekon. Untuk selanjutnya yaitu pada metode Gauss-Seidel, yaitu apa itu metode Gauss-Seidel? Metode Gauss-Seidel merupakan metode yang digunakan untuk proses iterasi hingga diperoleh nilai-nilai yang berubah. Kemudian mengapa menggunakan metode Gauss-Seidel? Karena yang pertama yaitu memungkinkan kontrol kesalahan runoff. Yang kedua yaitu metode eliminasi seperti eliminasi Gaussian dan dekomposisi rentan terhadap kesalahan runoff. Yang ketiga yaitu jika fisika masalah dipahami, tebakan awal yang dekat dapat dibuat, maka mengurangi jumlah iterasi yang diperlukan. Kemudian di mana metode ini bisa digunakan? Jadi digunakan ketika melakukan penyelesaian pada sistem persamaan linear berukuran besar dan proporsi koefisien nolnya besar, seperti sistem-sistem yang banyak ditemukan dalam sistem persamaan diferensial. Kemudian siapa saja yang bisa menjadikan digunakan sebagai ketentuan dari Gauss-Seidel ini. Jadi bisa menggunakan dapat diketahui ketentuannya dari kelebihan dan kekurangannya. Yaitu pada kelebihannya yaitu metode ini adalah pembulatan dapat diperkecil karena dapat meneruskan iterasi sampai solusinya seteliti mungkin sesuai dengan batas sesatan yang diperbolehkan. Untuk kelemahannya yaitu metode ini adalah pada masalah titik tengah yang harus benar-benar diperhatikan karena penyusunan yang salah akan menyebabkan iterasi menjadi divergen dan tidak diperoleh hasil yang benar. Kemudian untuk selanjutnya yaitu bagaimana metodenya atau solusi numeriknya, yaitu sekumpulan persamaan N dan N tidak diketahui dengan persamaan seperti ini. Kemudian jika elemen diagonal bukan 0, maka ditulis ulang dengan setiap pemecahan persamaan untuk yang terkait tidak diketahui. Kemudian untuk menentukan absolute error-nya yaitu dalam persamaan ini. Kemudian untuk contohnya di sini saya menggunakan data untuk waktunya itu 5, 8, dan 12, velocity-nya seperti ini. Kemudian kecepatan untuk polinomialnya itu bisa ditulis seperti ini dengan rentan waktu 5 sampai 12. Untuk selanjutnya yaitu untuk template metriknya seperti ini. Kemudian untuk persamaannya di mana ketika waktu 5 memperoleh nilai konstantanya itu 25 untuk nilai depannya, yaitu ketika 8 adalah 64 dan ketika 12 adalah 144 sehingga diperoleh nilai A1 sama dengan 106,8, A2 adalah 177,2 dan A3 adalah 279,2. Dapat diasumsikan dengan nilai A1, A2 dan A3 adalah 1, 2, dan 5. Kemudian untuk selanjutnya yaitu dapat menulis ulang persamaan. Ini adalah persamaan yang tadi dimasukkan nilainya seperti ini. Kemudian diperoleh persamaan di mana A1 sama dengan 5 dipindah ruas sehingga menjadi min, dikurangi A3 dibagi dengan nilai ini, yaitu 25. Untuk persamaan A2 dan A3 yaitu metodenya sama seperti A1. Untuk selanjutnya yaitu untuk penerapannya dimasukkan untuk persamaan A1 yaitu menggunakan nilai A2 yaitu 2 dan A3 yaitu 5 dibagi dengan 25 sehingga memperoleh nilai 3,6720. Untuk A2-nya untuk A1-nya menggunakan nilai yang ini yang baru diperoleh sehingga memperoleh nilai A2 adalah min 7,8510 dan A3 juga di sini menggunakan nilai A1 yang ini dan nilai A2 yang ini sehingga diperoleh
nilai pada A3 yaitu min 155,36. Untuk selanjutnya yaitu untuk menentukan relative errornya menggunakan rumus ini, sehingga untuk relative error pada A1 diperoleh 72,76% dan A2 adalah 125,47% dan A3 adalah 103,22%. Dan untuk iterasi akhirnya adalah ini, dan dapat disimpulkan bahwa relative errornya itu 125,47%. Ini adalah masih tinggi, sehingga harus dilanjutkan dengan iterasi selanjutnya. Untuk iterasi yang kedua yaitu menggunakan menggunakan data pada iterasi yang pertama dengan menggunakan rumusan seperti ini, di mana nilainya itu menggunakan data yang pertama bisa diperoleh nilai A1 ada 12,56, A2 adalah min 54, 882, kemudian A3 adalah min 798,34. Untuk selanjutnya yaitu relative errornya menggunakan rumusan tadi, di mana untuk A1-nya yang baru, ini ada nilai A1 yang baru, ini A1 yang lama, kemudian dibagi dengan nilai A1 yang baru dikali 100, sehingga relative error pada A1 adalah 69,543%, dan untuk A2 adalah 85,695%, dan A3 adalah 80,540%. Untuk nilai iterasi akhirnya adalah ini, dan dapat disimpulkan bahwa relative absolute error-nya itu adalah 85,695%. Sehingga diperoleh tabel seperti ini, di mana iterasi 1 sampai 6 dengan relative error pada A1 adalah 75%, A2 adalah 75%, dan A3 adalah 75%, sehingga dapat dinyatakan di sini nilainya sudah diperoleh karena di sini relative error-nya sudah semakin kecil. Untuk meskipun dalam solusi yang sebenarnya menggunakan nilai yang ini. Kemudian untuk selanjutnya dapat disimpulkan bahwa kapan iterasi itu atau nilai itu bisa ditemukan, yaitu ketika kesalahan perkiraan relatif mutlak kurang dari toleransi yang ditentukan untuk semua yang diketahui. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.